see in me that moved his heart to grace, knowing that I would fall, seeing all my mistakes. It amazes me that he would carry enough to give his very best to lift me up. How could he love me more than he already has before? Could he pay a greater price or make a greater sacrifice? How could he love me more? When I see all he's done, I wonder what I could give. But all he asks of me is to have faith in him. He gave me the very breath of life, and his mercy shines upon me like a light. How could he love me more than he already has before? Could he pay a greater price or make a greater sacrifice? How could he love? How could he love me more than he already has before? Could he pay a greater price or make a greater sacrifice than the love of Calvary? How could I ever doubt or ever live without his mercy with no end? And it makes me ask again, how could he love me more? His mercy with no end, and it makes me ask again, how could he love me more? Baiklah, saudara, kita akan mendengarkan pembicara kita, Pendeta John Simorangkir. Waktu yang indah ini kami persilakan. Pendeta Johnson Simorangkir. Ini kayaknya tadi ada hilang dia. Mohon maaf, saudara-saudara. Pendeta Johnson Simorangkir. Kami persilakan.
Sementara menunggu lagu-lagu dulu. Jadi mohon maaf saudara, bentar sambil nunggu pendeta Simorangkir belum siap. Baiklah pendeta, apakah sudah siap? Baik, Ya, kebetulan sinyal kurang bagus di Indonesia, ya. terutama di tempat kami. Mohon maaf, karena memang begitulah keadaan daripada teknologi ini. Dikatakan teknologi, tetapi lebih teknologi firman Tuhan daripada apa yang kita lihat di dunia ini. Baiklah, umat-umat Tuhan, kami mengucapkan selamat malam untuk kita semua. Shalom. Apakah suara saya bisa didengar? Ya, Shalom. belum. Shalom, pendeta. Oke, baiklah. 1 bulan yang lalu, seorang rekan gembala pernah bilang kepada saya agar lebih waspada terhadap modus kejahatan yang kian merajalela, termasuk nomor telepon atau seluler yang tidak dikenal. Apalagi kalau nomor telepon itu berasal dari luar negeri. Sebab sudah banyak korban. Tentunya rekan pendeta mendapatkan nomor panggilan di luar itu juga pada akhirnya mengarah kepada kriminal. Jadi teman ini mengatakan, hati-hati bro, kalau menerima nomor panggilan dari luar negeri. Namun berselang 5 hari kemudian, setelah pernyataan teman ini, tiba-tiba ada panggilan tak terjawab di HP saya. Lalu saya lihat nomor tersebut benar, bahwa nomor itu nomor dari luar negeri. Yang membuat hal itu saya teringat kepada pernyataan teman saya itu. Sehingga saya tidak respon hingga orang yang bersangkutan menelpon saya terus-menerus. Hingga keesokan harinya, tetap juga saya telepon. Namun, ada rasa penasaran bagi diri saya, yang walaupun disertai dengan rasa khawatir. Kemudian saya angkat, lalu orang menelpon saya itu, saya jawab, ini siapa? Dijawab, saya dari Amerika. Pertama sekali saya senang, karena dibilang dari Amerika. Karena langsung dipikir saya, oh ini pasti dapat dolar ini, atau bantuan. Sebab memang beberapa hari yang lalu saya berdoa untuk jemaat kami yang sedang membangun. Jadi kami selalu berdoa. Dan saya pikir, inilah jawaban doa saya kemarin. Dan saat yang sama, kami pun sedang ada perbaikan rumah karena bocor. Karena beberapa hari yang lalu, hujan sangat deras di Indonesia. Kemudian semua itu berkata kepada saya, boleh minta tolong. Boleh minta tolong. Padahal dari Amerika. Lalu dibilang, kami dari jemaat CIA. Perasaan saya senang, berubah menjadi takut. Rupanya, pikiran saya, oh ini Badan Sentral Agent Agency. Karena melihat dari namanya CIA. Dan setelah ngobrol lebih jauh, siapa ini bilang bahwa beliau mendapat nomor saya ini dari seorang gembala atau pendeta yang ada di Jakarta. Akhirnya Bapak ini pun mengaku bahwa beliau adalah seorang semarga dengan saya, marga Simorangkir. Baru saya ada percaya. Dia bilang, saya marga Simorangkir dan nomor Anda ini dapat dari seorang pendeta yang ada di Jakarta. Nama saya adalah Lloyd Simorangkir, kata beliau. Meminta saya boleh membawa pelayanan piajum di ibadah dalam testimoni and prayer hari Jumat tanggal 30 April 2021. Lalu saya bilang, siap Pak Simorangkir. Saya akan usahakan dengan pertolongan Tuhan untuk boleh membawakan pelayanan.
Saudara dalam Tuhan, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Lloyd Simorangkir, Pastor Yoram Tumbarante sebagai senior pastor, dan juga Pastor Joce Bojo sebagai associate pastor, dan juga Pastor Wengkang sebagai associate pastor, dan semua tua-tua jemaat Elder Church yang mengundang saya boleh memberikan pelayanan firman Tuhan melalui khotbah pada pagi hari ini. Ternyata CIA itu adalah singkatan dari Colorado Indonesian America, atau yang disebut dengan JISDAK. Kalau Jakarta namanya JISDAK, Jakarta Internasional, ya, sahabat sekut sependek Adventis. Tapi ada juga nama ini JISDAK, Colorado Indonesian America Sependek Adventist Church, yang pada saat ini kami diundang untuk memberikan pelayanan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, karena ada pepatah lama mengatakan, kenal sayang karena kenal. Jadi saya perkenalkan nama saya. Nama saya adalah Pendeta Johnson Simorangkir. Saya berasal dari Tapanuli Utara. Saya dari Tarutung. Dan saya yakin semua kita yang ada di Zoom ini berasal dari utara. Ada dari Sumatera Utara, ada juga dari Sulawesi Utara. Dan memang saya perhatikan di bagian utara itu selalu apa? Selalu umat-umat Tuhan. Selalu yang menyembah Tuhan. Dan saya percaya bahwa semua kita adalah satu dalam kasih Tuhan. Sebagai anggota jemaat, sebagai anggota warga kerajaan surga kelak. Nama saya Pendeta Johnson Simorangkir, memiliki seorang istri yang bernama Christine Natalina Borupandiangan. Mertua kami adalah seorang pendeta juga di Pematang Siantar, tinggal tahun depan akan mengakhiri tugas pelayanan sebagai gembala jemaat, tapi tetap sebagai pelayan sampai kapanpun kita adalah menjadi pelayan Tuhan. Dan kami dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama perempuan yang bernama Jessica Angelia Sabatini Simorangkir, sekarang duduk di kelas 5 SD, mau naik kelas 6 bulan 7. Anak yang kedua adalah Matthew Given Murado Simorangkir, sekarang duduk di bangku kelas 2 SD. Doakan kami yang sedang melayani jemaat yang ada di Jemaat Cisalak Bukit Cengkeh yang berada di daerah Depok. Terima kasih atas kebaikan Bapak Ibu sekalian yang sudah mengundang saya untuk boleh memberikan pelayanan pada hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, izinkan saya untuk berdoa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini ya Tuhan, oleh mana Engkau izinkan kami memiliki satu kesempatan yang indah, boleh beribadah dalam doa kesaksian dan juga firman Tuhan yang sebentar lagi hamba-Mu akan sampaikan. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus yang mengambil pikiran dan hati kami untuk dapat menerima, menelaah firman, supaya firman itu boleh hidup, memperbaharui kehidupan kami. Sebab kami rindu ya Tuhan, ketika Engkau datang pada kali yang kedua, maka kami semua umat-umat-Mu boleh diangkat memasuki negeri yang baru, sorga yang Tuhan janjikan bagi kami. Biarlah Roh Kudus berdaulat di hati kami, dan hamba-Mu siap akan menyampaikan firman Tuhan kepada umat-umat Tuhan yang ada di Ciasdak di Amerika pada malam hari ini. Inilah doa kami kepada-Mu Bapa, karena kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Yang kekasih Bapak Ibu di dalam Tuhan, maaf saya punya HP ini ada sedikit gangguan, sehingga
Baiklah, karena tidak bisa saya munculkan saya punya slide, selalu ada di sini katakan Zoom join and meeting sign, tapi saya klik tidak bisa juga. Jadi maafkan Bapak Ibu sekalian kalau tidak bisa dilihat. Udah dibuka pendeta. Udah dicoba lagi. Baik, sebentar. Apakah sudah kelihatan? Ya, betul. Silakan pendeta. Sudah dapat dilihat slide-nya? Iya, iya. Baiklah. Saudaraku kasih dalam Tuhan, umat-umat Tuhan, Jemaat Colorado Indonesian American SD Church, saya mengucapkan, walaupun sekarang di Indonesia sudah mau menjelang siang, tetapi tetap kita bersukacita, baik waktu malam, waktu siang, waktu kapanpun, selalu senang sukacita untuk mempelajari firman Tuhan. Judul khotbah pada malam hari ini bagi kita panggilan untuk melakukan sebuah pembaharuan rohani. Tentunya kita semua dipanggil. Itu artinya bahwa sebagai umat-umat Tuhan, anggota gereja, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dari situlah muncul istilah gereja, yaitu eklesia. Itu keluar, dan eklesia itu adalah dipanggil. Jadi kita dipanggil untuk keluar, untuk menjadi terang, dan kita harus memenuhi panggilan itu. Dan tentu supaya kita boleh membawakan pelayanan akan kasih kepada orang lain, maka kita lebih dahulu dipanggil untuk melakukan pembaharuan rohani. Saudara dalam Tuhan, saya buat di sini ayat yang akan kita bahas dari Efesus 4 ayat 20 dan 25. Boleh kita buka Alkitab kita baca di rumah kita masing-masing. Efesus 4 ayat 20 dan 25. Dan kemudian kita akan sejajarkan dengan ayat khotbah kita pada malam ini dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 1. Yesaya 58 ayat 1. Serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Saudara dalam Tuhan, kita disuruh untuk menyerukan kuat-kuat. Jangan kita tahan-tahan. Setiap kebenaran yang kita terima, yang kita hidupi, saudaraku, nyaringkan itu kuat-kuat. Nyaringkan dengan suara, dan tentu juga kita akan tunjukkan kepada dunia bahwa sesungguhnya kita umat-umat Tuhan tak perlu ragu untuk mengumandangkan seruan itu. Oleh mana dalam seruan itu ada pekabaran yang penting, yang kita tahu adalah pekabaran 3 malaikat. Baik, saudara Tuhan, tahukah saudara bahwa kata yang paling populer dari Sabang sampai Merauke sejak tahun 1998 yang lalu hingga saat ini ialah kata reformasi. Dan kita berasal dari gereja reformasi, ya, yang walaupun nanti akan berkembang oleh Martin Luther tahun 1517. Dan tentu kata reformasi ini sudah ada, bukan hanya saja pada tahun 1998, tetapi sudah ada menggema akan kata reformasi di dalam kehidupan gereja kita. Kata ini dipastikan selalu saja muncul di media massa.
termasuk dalam media elektronik. Sampai hari ini gaung reformasi beredar di mana-mana. Bahkan kata reformasi dikenal oleh semua lapisan masyarakat, mulai yang terendah, menengah, apalagi para elit politik dan para mahasiswa. Selalu mereka katakan reformasi, birokrasi, administrasi. Memang tidak ada yang salah, karena memang kita harus lebih sempurna. Karena kata reformasi adalah untuk mengarah kepada kesempurnaan. Sejarah di bumi persada telah mencatat bahwa kata reformasi telah berhasil melengsar keperampokan mantan Presiden Indonesia yang kedua. Pada saat itu setelah memerintah untuk 32 tahun lamanya. Kurang lebih 6 periode. Saudaraku salam Tuhan. Dan rakyat Indonesia sampai hari ini masih saja mendambangkan reformasi yang lebih lagi. Sebab ternyata reformasi di negara ini masih belum mencapai bentuk yang ideal atau yang diharapkan oleh banyak orang. Saudaraku salam Tuhan, apa yang telah saya katakan pada bagian pendengaran khotbah pada malam ini hanyalah merupakan pengantar supaya kita menyadari betul begitu pentingnya reformasi di dalam kehidupan kita. Sebab orang-orang dunia pun tahu bahwa reformasi itu sangat diperlukan. Apalagi kita sebagai anggota gereja Masih Penari ke-7. Reformasi rohani haruslah menjadi suatu yang paling utama, yang paling mendesak dalam zaman kita sekarang ini. Mengapa reformasi? Saudaraku salam Tuhan. Karena kitab Yesaya khususnya dalam pasal 58 ayat 1, serukanlah kuat-kuat. Jangan tahan-tahan. Naringkan suaramu bagaikan sangkakala. Bertahukan kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Dari renungan pagi kita di Indonesia, renungan pagi besok tanggal 30 ada renungan tentang Yakub, di mana Yakub berubah nama. Apalah arti sebuah nama? Kata seorang pujangga yang berasal dari Inggris yang bernama William Shakespeare. Tapi nama sangatlah memberikan makna tersendiri. Dari Yakub, dari seorang penipu, menjadi orang yang apa? Menjadi orang yang diberkati Tuhan. Firman Allah mengatakan, sekaranglah waktunya untuk menyatakan kelemahan dan dosamu. Supaya kita sadar, maka perlu ada pembaharuan atau reformasi. Apa dikatakan oleh pena inspirasi? Dalam 5 Testimonis, halaman 716. Hendaklah para gembala sekarang mengangkat suara dan menyerukan kebenaran masa kini. Hendaklah kita menunjukkan kepada umat di mana kita sedang berada dalam sejarah nubuatan. Saudaraku, nubuatan sudah tergenapi. Walaupun masih ada yang belum tergenapi, tapi kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dan juga roh nubuat, pena inspirasi, bahwa kita sedang berada dalam sejarah nubuatan. Sehingga kita perlu membuat reformasi. Ada 3 alasan Alkitab dan roh nubuat. Karena kita selalu berpatokan. Kita selalu membuat standar Alkitab dan roh nubuat sebagai satu pusat di mana kita melakukan setiap pekerjaan dalam bentuk reformasi. Apa alasan itu? Yang pertama adalah karena saat ini umat Tuhan dalam kondisi suam. Wahyu 3:16. Jadi ini ditujukan kepada jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang dihakimi dari kata Laos dan Dekia. Laos artinya umat. Dekia adalah sedang dihakimi. Dihakimi kenapa? Oleh karena umat itu tidak panas dan tidak dingin dalam
arti kesuaman. Sehingga Rono Buat memberikan definisi suam itu sebagai Kristen yang asalan, hanya sekedar formalitas. Sebagaimana Yesus menamplak perbuatan orang Farisi ketika datang ke bait suci untuk berdoa. Kita tahu itu bahwa ada dua orang yang datang berdoa kepada Tuhan. Yang satu adalah orang Farisi, yang satu adalah pemungut cukai. Alkitab mengatakan bahwa peribadatan daripada orang Farisi adalah semacam formalitas. Kemudian kehidupan itu sudah menjadi kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, sehingga perlu dikatakan supaya kita boleh keluar dari kesuaman dalam hal supaya kita jangan sekedar formalitas dalam hal beribadah kepada Tuhan. Karena sifat daripada jemaat Laodikia, jemaat terakhir di 7 Asia, 7 jemaat yang ada di Asia maksud saya, itu juga menjadi pengalaman kita. Karena Laodikia itulah sesungguhnya berada dalam kehidupan kita. Kita sedang berada di tengah-tengah kesuaman, sebagaimana jemaat Laodikia. Yang kedua, acuh dan tidak mau bertanggung jawab. Bahwa pekerjaan Tuhan, selalu kita katakan, itulah pekerjaan pendeta, pekerjaan tua-tua jemaat atau majelis. Jadi kita hanya apa? Hanya mencari keinginan, hanya mencari kesenangan. Bila mana kita berada di gereja, ya, sitting down again, SDA, yang seharusnya Seventh-day Adventist, ya, tapi kita hanya duduk diam dan datang kembali. Saudaraku, kita melepaskan tanggung jawab sebagai calon warga kerajaan sorga. Kemudian kerohanian yang netral, saudaraku. Saudaraku, keselam Tuhan, tidak boleh kita memiliki netral, saudaraku. Kalau panas, ya dingin. Tidak ada yang setengah-setengah. Ya, harus jelas. Ibarat istilah sekarang, buktikan merahmu. Jadi kerohanian itu harus apa? Harus jelas. Kemudian memiliki pengetahuan yang dangkal. Melakukan tuntunan agama luar Kristus. Merasa bahwa jabatan akan menyelamatkan. Mendengarkan firman tetapi tidak mau melakukannya. Dan kemudian setengah hati. Inilah saudaraku yang saat ini berada dalam kondisi kehidupan kita. Yang kedua, agar umat Allah tahan menghadapi ujian pada masa yang akan datang. Ellen G. White menuliskan, umat Allah tidak akan tahan menghadapi ujian itu kecuali ada kebangunan dan reformasi. Kita dapat menghadapi segala ujian itu, segala pencobaan itu apabila ada reformasi dan kebangunan rohani. Yang ketiga, agar hidup kita sebagai umat Tuhan berbeda dengan dunia ini. Apa dikatakan dalam kitab Roma pasal 12? Hendaklah kau berubah oleh pembaharuan budimu. Ya, supaya kamu dapat membedakan mana itu kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Jadi kita harus berbeda dengan dunia. Umat Allah dewasa ini sudah menjadi begitu mirip dengan orang-orang dunia. Sehingga tidak ada perbedaan yang dapat dilihat. Dalam buku Review and Herald, tanggal 20 Agustus 1903. Dimulai dari mana reformasi dan pembaharuan itu? Menurut Ellen G. White, reformasi rohani harus dimulai dari para pekerja Allah. Dalam hal ini para pendeta, para guru, pemimpin gereja. Reformasi diperlukan di antara umat Allah, tetapi akan dimulai pekerjaan penyuciannya dalam diri para pengerja. Saud Testimonies halaman 469. Pandangan Ellen G. White sejalan dengan reformasi rohani Alkitabiah yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Pelajaran kita di triwulan yang lalu mengenai raja-raja, ya, dalam kitab Yesaya. Dia tahu bahwa
Hizkia membuat satu apa? Membuat satu program. Programnya adalah reformasi dan juga pembaharuan rohani, pembangunan rohani. Lalu setelah para pekerja, maka berikutnya reformasi itu harus pula dilaksanakan di rumah tangga. Itu makanya firman Tuhan di dalam Kisah 1 ayat 8, engkau akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem. Yerusalem menandakan rumah tangga kita secara rohani. Ya, walaupun memang Yerusalem itu pada zaman dahulu kala merupakan pusat keagamaan kita, merupakan pusat pengaruh daripada budaya Israel, ya. Tetapi bahwa Yerusalem itu adalah rumah kita. Lalu kemudian kita ingin mereka yang ada di sekitar akan bangun. Engkau yang harus memulainya, dan ketika mereka melihat engkau mulai bekerja sendiri, mereka akan menyusul. Kami menginginkan reformasi dalam diri anak-anakmu. 2 Testimoni halaman 376. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara, jelas bahwa semua kita memerlukan pembaharuan, reformasi. Apakah Anda adalah seorang pendeta? Apakah Bapak Ibu seorang guru, bisnismen, pekerja kantoran, pemimpin gereja, anggota biasa, orang tua, anak-anak, semuanya harus mengadakan reformasi secara total saat ini. Bidang apa saja yang perlu mendapatkan perhatian? Saudaraku kasih dalam Tuhan, sama seperti masyarakat Indonesia mengharapkan reformasi total dalam pemerintahan dan negara Indonesia, kita juga diharapkan untuk mengadakan reformasi rohani total. Namun dalam khotbah saya kali ini secara khusus menitikberatkan agar masing-masing ada 7 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, reformasi dalam bidang makanan dan kesehatan. Saudaraku, istilah ini sangat populer di kalangan gereja Maspen hari ke-7, yaitu pertarakan, vegetarian. Karena umat Allah tidak bersedia untuk seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga. Kegelojohan adalah dosa yang menaklukkan manusia pada zaman ini. Nafsu selera telah memperbudak pria dan wanita, membutuhkan pikiran dan menumpulkan kepekaan moral, sehingga tidak sanggup menghargai kebenaran Tuhan yang suci dan mulia itu. Cancel Diet and Foods, halaman 32. Tidaklah mungkin bagi mereka yang tidak mengalahkan selera dapat mencapai tabiat Kristen yang sempurna. 2 Testimoni halaman 400. Saudaraku, perlu kita mengadakan pembaharuan dalam hal bidang makanan dan kesehatan. Karena kesehatan merupakan harta yang paling berharga di antara materi dan harta yang lain. Tanpa kita sehat, saudaraku, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian, reformasi dalam belajar Alkitab dan roh nubuat. Saudaraku, ketika kita belajar Alkitab, ketika kita belajar roh nubuat, maka mari kita aplikasikan supaya kita boleh memiliki roh untuk berbuat. Para ahli berkata bahwa kita dibentuk oleh apa yang kita makan dan yang kita minum. Orang melihat kita, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita minum. Hal yang sama juga terjadi dalam bidang kerohanian. Jika kita tidak memberikan pikiran kita dengan makanan firman Allah dan roh nubuat, maka kerohanian kita akan menjadi kerdil. Itu makanya Yesus pernah mengatakan bahwa makananku bukanlah hanya dari roti saja, tetapi makananku melakukan kehendak Allah yang mengutus aku. Saudara dalam Tuhan, makanan rohani itu sangat menentukan kita punya kualitas kerohanian. Baik pikiran dan hati kita sangat menentukan. Itu sebabnya Ellen G. White menulis tidak ada gereja yang maju dalam kesucian kecuali anggota-anggota jemaatnya mencari dengan sungguh-sungguh kebenaran itu, seperti mencari harta yang tersembunyi. Great Kontroversi halaman 502. Lalu kemudian reformasi dalam musik dan lagu. Sekarang ini
khususnya para orang muda harus berhati-hati dalam memilih musik dan lagu yang mereka dengarkan, yang mereka mainkan. Mengapa? Sebab banyak musik-musik yang justru membawa orang muda jauh dari Tuhan. Katakanlah musik metal, musik rock, dan sejenisnya. Jauh-jauh hari sebelumnya Ellen G. White telah menasihatkan umat Tuhan bahwa setan akan membuat musik sebagai satu jerat. Dalam 2 Sekte Message halaman 37 dan 38. Saudaraku, memang musik diciptakan adalah untuk membangun karakter kita, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran melalui nyanyian dan pujian yang disebut dengan musik yang alkitabiah. Musik apabila disalahgunakan akan menjadi satu kutuk yang sangat mengerikan. Maka dalam Tuhan, musik, nyanyian, pujian akan mengangkat kita lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi musik duniawi, musik sekular, bisa saja membuat kita jauh dari Tuhan. Lalu kemudian, dalam reformasi apa? Yang keempat, dalam reformasi dalam pemeliharaan sabat. Saudara dalam Tuhan, hari Sabat adalah merupakan satu tanda peringatan di mana pembuat hari Sabat itu Allah yang kita sembah sebagai pencipta dan kita adalah sebagai ciptaannya harus turut kepada hukum Tuhan. Kita harus memelihara kekudusan Sabat. Tindakan-tindakan perkataan kita harus dijaga pada hari Sabat. Jangan melibatkan diri dengan percakapan yang sia-sia pada hari Sabat. Percakapan sia-sia yang lucu-lucu merupakan pelanggaran terhadap hukum keempat. Saudaraku dalam Tuhan, jelas dikatakan bahwa perlu ada reformasi dalam memelihara hari Sabat. Hari Sabat bukan sekedar hari kenikmatan, melepaskan segala beban dunia kita. Tetapi hari Sabat adalah merupakan hari di mana kita boleh belajar untuk mengendalikan pikiran hati kita, mulut kita dari hal-hal yang membawa kita jauh dari Tuhan. Lalu kemudian reformasi dalam hal apa? Reformasi dalam berdoa. Kata Yesus, berdoalah kamu supaya kamu jangan kena pencobaan. Saat ini banyak umat Allah yang melupakan kuasa doa. Ada pernyataan mengatakan, banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Sekaranglah waktunya bagi kita untuk memperbaiki diri dan berusaha untuk menjadi para pendoa yang setia kepada Tuhan. Contoh teladan dalam kitab, hamba Tuhan yang suka berdoa, yang gemar berdoa adalah Henokh. Henokh diangkat hidup-hidup ke surga. Dia adalah orang benar. Apa rasa hidup Henokh? Jawabnya, rajin berdoa. Karena hidup rajin berdoa setia kepada Tuhan, artinya bahwa dia bergaul dekat dengan Tuhan. Selalu berkomunikasi dekat dengan Tuhan. Bila mana seorang sahabat yang baik, maka seorang sahabat itu selalu berkomunikasi yang indah, yang baik. Selalu dijaga kata-katanya. Selalu yang indah-indah diungkapkan. Begitulah Henokh dengan Allah. Selalu berkomunikasi dalam doa yang sungguh-sungguh. Tanpa tiada henti. Rajin. Kemudian Henokh adalah seorang yang kuat. Dan ia mengadakan hubungan yang tetap dengan surga serta merasakan kebesaran ilahi. Dalam buku Patriarchs and Prophet, para nabi dan bapa halaman 85. Kemudian dalam reformasi hal apa? Dalam bidang penata layanan. Mengapa saudaraku? Karena selama ini cara kita dalam mengembalikan persepuluhan dan khususnya persembahan tidak lagi mengikuti pola yang alkitabiah. Padahal dikatakan memberikan persepuluhan adalah harus diberikan dengan apa? Diberikan dengan benar. Artinya tidak sesuka-suka kita. Karena Alkitab mengatakan bahwa persepuluhan itu 1/10 dari apa yang kita dapatkan dari pekerjaan kita sepanjang dengan bekerja kita. Banyak di antara kita yang masih mengembalikan sepenuhnya bagian milik Tuhan. Masih ada sesuatu.
Saudaraku, Allah tidak dapat mencurahkan Roh Kudus-Nya bila mana kita masih bersifat tamak. Kristen service selama 52. Sehingga perlu ada perbaikan dalam hal memberikan persembahan, haruslah mengikuti apa? Mengikuti sistem ya yang alkitabiah atau istilah yang sering kita dengarkanlah systematic benevolence. Jadi sistematik dan terpadu. Sama juga dengan kita punya persepuluhan. Sebagaimana persepuluhan itu adalah tanda iman kita kepada Tuhan. Dan persembahan kita, bukti kasih kita kepada Tuhan yang telah mengasihi kita dalam kehidupan. Sahabat dalam Tuhan. Berikut ini saya akan mengetengahkan cara memberikan persembahan yang dikenal Alkitab. Saya sengaja membuat ini sebagai bahan perbandingan dengan kebiasaan banyak dari antara kita dalam hal memberikan persembahan. Boleh kita baca di dalam kutipan Rasul Paulus 1 Korintus 16 ayat 2 dan 3. Di rumah kita masing-masing. Lalu bagaimana kita memberikan ini? Kapan? Kapan diberikan? Karena memang persepuluhan itu adalah suatu kita punya apa? Suatu bukti kesetiaan kita, bukan hanya suatu keharusan. Ya, sebagai umat-umat Allah. Tetapi itu merupakan bukti iman kesetiaan kita, merupakan bukti kasih kita kepada Allah. Itulah persembahan. Hari pertama dalam minggu, intinya di sini ialah mendahulukan Allah. Jadi harus terencana. Karena rencana Allah yang membuat pekerjaan kita itu menjadi baik. Setiap kali kita mendapatkan upah, maka upah itu harus apa? Harus kita berikan. Apabila itu harian, ya sisihkan harian. Apabila itu mingguan, sisihkan per minggu. Apabila itu bulan, sisihkan bulan. Saudaraku, kasih dalam Tuhan semua kita sudah memahami jelas tentang mengembalikan persepuluhan dan juga persembahan. Lalu bagaimana kita dalam hal perbaktian? Saat diakon mengumpulkan persembahan mulai membuka dompet saudaraku. Yang tadinya harus sesuai dengan rencana Allah, direncanakan dari rumah, kita doakan sungguh-sungguh, kita gumuli saudaraku. Tapi ketika tiba di gereja, kita buat rencana manusia. Ya, mulai kita membuka dompet. Lalu kita memilih nilai uang yang apa? Yang terkecil, baik itu persepuluhan maupun persembahan. Tidak ada lagi apa? Perencanaan yang seharusnya kita harus buat di rumah. Siapa yang memberi? Masing-masing kita. Firman Tuhan mengatakan dalam Maliaki 3 ayat 10. Anggota yang punya uang saja, ya. Kalau manusia, anggota yang punya uang saja. Sekalipun Tuhan berikan kepada kita berkat rezeki, tapi dalam rencana Allah, masing-masing kita yang sudah menerima ketuhanan Allah, haruslah kita apa? Memberikan, mengembalikan persepuluhan. Bukan hanya orang tertentu yang memiliki apa? Yang memiliki uang. Berapa banyak yang diberi? Sesuai dengan berkat yang diterima. Bukan sesuka hati. Biasanya kita memilih yang lebih kecil, seraku, itu sudah menjadi budaya, apalagi di Indonesia. Di mana diberi? Di rumah sudah disisihkan. Di gereja hanyalah menyerahkan, mempersembahkan. Berbeda dengan cara manusia. Di gereja baru memutuskan berapa yang mau dibeli. Ketika dia termotivasi, ya diberikan apa? Ya diberikan lebih banyak. Tetapi ketika termotivasi, dicari yang lebih kecil. Saudaraku dalam Tuhan, itulah yang sesungguhnya yang sesuai dengan kebenaran. Adalah lebih baik bila mana kita harus memberikan dengan terencana. Kemudian supaya tidak memakan waktu. Itu sebabnya Allah mengatakan kepada kita, persiapkan dari rumah kita. Jangan tergantung promosi bila mana ada promosi dari depan. Katakanlah dalam hal persembahan. Lalu kita rogoh ya lebih dalam. Saudaraku, inilah yang tidak sistematik, tidak terencana. Tuhan mau supaya kita terencana, teratur. Segala sesuatu berjalan dengan sopan dan teratur dalam firman Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 40. Semua harus berjalan dengan sopan dan teratur. Sudahkah kita mempraktekkan sistem pemberian persepuluhan dan persembahan seperti ini? Saudaraku dalam Tuhan, yang ketujuh. Dalam pembaruan apa
dalam reformasi apa yang harus kita lakukan supaya kita semakin lebih serupa dengan karakter daripada Kristus, yaitu kita harus mengadakan pembaharuan dalam perkataan. Saudara dalam Tuhan, mengapa? Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yakobus 1 ayat 26. Jadi kita harus menjaga lidah kita. Sekalipun lidah kita adalah bagian anggota terkecil, tetapi bisa menyemburkan apa? Masalah bagaikan api. Ya, api ketika itu kena kepada sesuatu benda, maka bisa benda itu terbakar habis. Begitulah dengan lidah kita. Lidah kita bisa memberikan berkat, bisa juga mengeluarkan kutuk. Saudaraku, itu sebabnya berhati-hatilah dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, yang terutama lidah kita. Walaupun sebuah nyanyian ya pernah mengatakan memang lidah tak bertulang, tetapi saudaraku dalam Tuhan, lidah bisa membuat orang menjadi bermasalah. Lidah bisa membuat orang dekat kepada Tuhan. Lidah bisa membuat orang jauh daripada Tuhan. Tergantung bagaimana lidah bisa kita gunakan, sekalipun itulah bagian tubuh kita yang kecil. Tapi besar dia punya dampak, pengaruh. Karena kita katakan kata-kata yang baik, maka kata-kata itu bisa menguatkan orang. Tapi ketika kata-kata kita buat itu menjadi kata-kata yang tidak baik, bisa itu merendahkan orang. Sebagai umat Tuhan, sebaiknya gunakanlah, milikilah kata-kata dengan kuasa. Sebaiknya kita memulai mengandalkan kata-kata yang keluar dari mulut kita dengan kata-kata yang positif dan baik. Seseorang diukur bagaimana bisa dia berbicara dengan baik dan benar. Saudaraku, itu menjadi barometer sebagai umat-umat Tuhan yang perlu dicontoh teladani. Kita harus melihat kata-katanya, karena dari kata-katalah orang bisa mengenal orang itu. Ya. Ada pepatah mengatakan manusia dipegang dari omongannya. Ya, manusia dipegang dari omongannya. Tapi kalau omongan kita tidak positif, tidak benar, tidak baik, seraku alangkah malangnya kita bahwa kita sebagai manusia harus menyadari bahwa Tuhan memberikan kepada kita lidah, mulut, itu kita gunakan untuk memuji Tuhan, untuk melayani sesama kita manusia. Ellen White tuliskan, lidah adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi kata-kata yang diungkapkannya terdengar melalui suara, memiliki kuasa yang besar. Kata-kata telah menyalakan api yang sulit dipadamkan. Dalam Letter 34, halaman tahun 1899, dikatakan, anggota tubuh yang kecil, tapi kalau diungkapkan, ya, terdengar melalui suara, akan memiliki kuasa yang sangat dahsyat, saudaraku. Itu makanya kalau kita menyanyi, begitu mengangkat kita punya iman. Ketika kita memberikan pujian yang baik kepada orang lain, sesuai dengan kondisinya, orang tersebut akan merasa dihargai saudaraku dalam Tuhan. Begitu juga kita katakan kepada Tuhan dengan lidah kita, bahwa Engkau Allah yang kuasa, Allah yang maha kasih. Allah sangat senang mendengarkan kita punya apa? Kita punya doa, punya nyanyian, punya perbaktian seperti pada malam hari ini. Apa dikatakan oleh Emoto? Masaru Emoto adalah seorang penulis yang kawakan, terkenal di negara Jepang. Ini pun tentang pengaruh kata-kata, pernah dia tulis bahwa kata negatif terhadap air yang ditulis dalam buku The Hidden Message in Water karya Masaru Emoto. Dan pada halaman 31 buku tersebut disebutkan tentang banyaknya orang yang melakukan percobaan. Dibuat suatu percobaan, try out. Ada tarik untuk melakukan satu eksperimen, satu percobaan yang dibuat oleh Emoto. Dia menempatkan nasi sisa yang sudah didiamkan semalaman dalam 2 toples dengan jumlah yang sama. Kemudian ditutup rapat. Masing-masing toples ditempelin label yang berisi
kata-kata sebagai berikut. Yang pertama, stoples A. Stoples A, kamu pintar, kamu cerdas, kamu cantik, kamu baik, rajin, sabar. Aku sayang padamu. Aku senang sekali melihatmu. Aku ingin selalu di dekatmu. I love you. Terima kasih. Lalu kemudian ditempatkan lagi stoples B. Apa dikatakan? Kamu bodoh. Kamu goblok, jelek, jahat, malas, pemarah. Aku benci melihatmu. Dan lain sebagainya. Kata-kata yang tidak bermoral. Saudara kesayangan Tuhan, apa yang kita perhatikan dari ilustrasi ataupun eksperimen ini? Botol-botol itu diletakkan terpisah. Dan pada tempat yang sering dilihat, dia berpesan kepada istri, anak, dan pembantu yang punya rumah. Dan sekaligus membaca label pada botol tersebut. Setiap kali melihat botol-botol tersebut. Dan inilah yang terjadi pada nasi tersebut setelah 1 minggu kemudian. Nasi dalam botol yang dibacakan kata-kata negatif, ternyata cepat sekali berubah menjadi busuk dan berwarna hitam dengan bau yang tak sedap. Saudaraku perhatikan. Lalu kemudian sedangkan nasi dalam botol yang dibacakan kata-kata positif masih berwarna putih, kekuningan, dan baunya harum seperti ragi. Saudaraku, ada perbedaan, saudaraku. Bila mana kita menempatkan kata-kata yang baik, itu yang baiklah kembali kepada kita. Tapi kalau kata-kata itu kita umbarkan, sampaikan, maka kata-kata tidak baik juga akan kita dapatkan. Lidah adalah api. Lidah bagaikan api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri nyalakan oleh api neraka. Ini perkataan Rasul Paulus, Yakobus 3:6. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, Yakobus 3:9. Raku, apa yang menjadi satu petunjuk kepada orang muda. Dalam buku Youth Instructor tanggal 5 Maret 1903, Ellen G. White menulis, terlalu sering kata-kata sombong, tidak sabar yang diucapkan, kata-kata yang menggerakkan kemarahan yang paling buruk dalam hati manusia. Orang-orang seperti itu memerlukan kehadiran Kristus yang terus-menerus dalam jiwanya. Hanya dalam kuasanya kita dapat menjaga kata-kata dan perbuatan kita. Saudaraku dalam Tuhan, biarkan Kristus ada di hati kita. Biarkan kuasa itu ada dalam perbuatan kita. Biarkan kuasa itu ada dalam mulut kita. Supaya ketika kita menyampaikan, ketika kita mengumandangkan setiap kata-kata, maka kata-kata itu harus membuat kita menjadi bersemangat dan terberkati. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kesimpulan dan juga panggilan kepada kita, supaya kita boleh memiliki reformasi atau yang disebut dengan pembaharuan rohani. Kita hidup pada zaman kesuaman. Kristus mengamarkan supaya kita segera mengadakan reformasi rohani secara total, supaya kesuaman itu dapat berubah menjadi kesungguh-sungguhan. Alkitab mengingatkan kita, jika saja kita tetap dalam kondisi yang suam, kita akan dimuntahkan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam kitab Wahyu, bahwa engkau tidak dingin dan tidak panas, maka aku akan memuntahkan engkau. Saudaraku dalam Tuhan, apa artinya? Bahwa ketika kita suam, tidak panas dan tidak dingin, maka kita tidak beroleh tempat di surga. Karena ketika iman kita sudah lemah, ya, membuat kita menjauh dari Tuhan. Biasanya kalau air yang setengah hangat, setengah dingin, saudaraku, karena saya dari kampung kami di Tarutung, ya, saya satu kampung dengan almarhum Pendeta Amos Simorangkir. Karena kebiasaan saya pada waktu itu ke ladang. Biasanya kalau itu dibawa air minum ke ladang, pada waktu terik panas matahari, maka air yang kita bawa di dalam ceret atau tempayan itu sedikit mengalami
perbedaan suhu. Walaupun itu plastik, walaupun itu aluminium, sama-sama panas, saudaraku. Panas ketika kena terik matahari. Dan ketika itu diminum, air yang suam-suam itu membuat perut kita menjadi sakit. Jadi boleh digambarkan, dikatakan kenapa dimuntahkan? Karena tidak baik bagi kesehatan. Saudaraku dalam Tuhan, bahwa kita haruslah hangat, kalau tidak dingin, saudaraku. Karena memang reformasi, pembaharuan rohani menuntun kita supaya kita sungguh-sungguh di dalam apa? Di dalam menerapkan pembaharuan itu. Reformasi rohani adalah merupakan keharusan. Ya. Suatu kewajiban. Yang namanya kewajiban harus dibayar, harus dilunasi. Ya. Harus apa? Harus ditunaikan. Ya. Tunai. Berarti kalau tunai dibayar langsung, saudaraku. Sebagaimana juga Kristus mengatakan bahwa kamu sudah dibayar dengan harga yang lunas. Merupakan syarat mutlak agar kita mendapatkan kecurahan Roh Kudus. Jadi reformasi itu supaya kita boleh mendapatkan syarat mutlak akan kecurahan Roh Kudus sebagai ujian akhir. Itulah yang membuat kita menjadi tahan uji pada masa-masa sulit di depan kita menjelang kedatangannya. Saudaraku dalam Tuhan. Beberapa tahun terakhir ini kehidupan manusia di muka bumi semakin sulit. Karena memang Alkitab mengatakan, ketahuilah bahwa akhir zaman ini menjelang Yesus datang pada kali kedua, maka manusia akan semakin apa? Akan semakin lebih jahat. Saudaraku dalam Tuhan, sudah digenapi. Tinggal kita, saudaraku, apakah kita masih setia? Apakah kita berada di dalam apa? Dalam kumpulan itu. Kalau firman Tuhan mengatakan orang-orang yang diam dalam kumpulan pencemooh, kita harus berubah dari dunia ini. Sekalipun kita tinggal di dunia, sama seperti Yesus tinggal di dunia, tapi dia tidak melakukan perkara-perkara dunia untuk kehidupannya. Tapi dia selalu mengatakan bahwa makananku adalah kehendak Allah yang memberikan aku kuasa. Kebangunan dan kesalehan yang besar ialah kebutuhan terbesar yang paling mendesak untuk kita sekarang ini. Untuk memperoleh itu haruslah ada usaha di pihak kita. Yang pertama, 1 Message halaman 128. Saudaraku dalam Tuhan, inilah pelajaran firman Tuhan. Kita sudah menghadapi situasi yang sangat luar biasa dibandingkan tahun-tahun yang lalu. COVID-19 di mana-mana merajalela. Sekalipun kita mendapatkan vaksin, tetapi bukan vaksin menjadi jaminan, saudaraku. Yang menjadi jaminan adalah bila mana kita setia, sekalipun kita menghadapi kesusahan, seperti halnya Ayub, hambanya yang setia dan hambanya yang selalu hidup di dalam Tuhan. Saleh, dia selalu setia dalam Tuhan. Kita umat-umat Tuhan, masih hari ke-7. Kita setia kepada Tuhan. Karena kitalah yang disebut dengan umat nubuatan, umat yang sisa. Sesuai dengan Wahyu 12 ayat 17. Mari kita saudaraku, supaya kita boleh menggemakan, boleh menyalakan api semangat daripada pembaharuan reformasi secara total akan kehidupan kita dan juga jemaat kita. Semoga umat-umat Tuhan, Cisdak, Colorado, Indonesia, Amerika, SDA Church diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini sampai seterusnya, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan membawa sukacita di dalam kehidupan kita masing-masing. Adalah doa dan harapan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. 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 Terima kasih, Pendeta. Baiklah, saudara. Kita akan mendengarkan lagu spesial, lagu tutup oleh Bapak Simpson Pangaribuan. Kami persilakan. Bapak Simpson Pangaribuan. Shalom. Salam. Shalom. Shalom Pak Guru.
ceritakan barang yang di surga yang penuh kemuliaan Yesus dan cinta. Aku suka ceritakan karena benar itu yang sungguh menyenangkan hatiku sepenuh. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka mazurkan hal kecintaannya. Aku suka ceritakan kabar yang terindah yang berikan kesukaan lebih dari dunia. Aku suka ceritakan yang beriku bersuka dan bahuku kabarkan dan pada dunia. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka masukkan hal kecintaannya. Aku suka ceritakan pada yang belum benar, yang rindu mendengarkan kabar Injil benar. Tanpa di dalam surga ku akan nyanyikan lagu cerita Yesus yang ku telah masukkan. Aku suka ceritakan serta puji namanya. Aku suka masukkan hal kecintaannya. Amin. Baiklah saudara, kami undang Pendeta Simorangkir Johnson untuk doa tutup. Kami persilakan. Pendeta. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, Bapa Semawi yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga. Hanya bagimu pujian dan ungkapan rasa syukur kami, ya Allah, kami persembahkan kepadamu. Pada malam hari ini, kami umat Tuhan, Jemaat Colorado Indonesian American Seventh-day Adventist Church mengadakan perbaktian melalui virtual Zoom. Perbaktian, kesaksian, doa, dan firman Tuhan, dan lagu puji-pujian yang kami angkat, kami persembahkan. Kiranya itu hanyalah untuk memasyurkan namamu ya Tuhan, membesarkan namamu ya Tuhan. Kami adalah umat ciptaanmu, yang tentu kami selalu memuji Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, satu pelajaran yang kami harus lakukan, dan ini merupakan kewajiban kami sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman, jemaat nubuatan, supaya kami boleh memiliki reformasi di dalam semua aspek kehidupan kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, oleh kuasa Roh Kudus berdaulat tinggal di hati dan pikiran kami, dan Roh Kudus yang sama akan menuntun kami untuk tetap setia di dalam Tuhan,
Dan bila mana kami setia, maka tugas kami sebagai umat-umat Tuhan untuk boleh mereformasi akan kehidupan kami, akan kehidupan rohani kami, untuk tetap setia kepadamu. Berkati umat-umatmu yang ada di Colorado, Indonesia, Amerika, Seventh-day Adventist Church. Berkat yang sama boleh menjadi bagian mereka di dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam gereja, agar mereka selalu melakukan tanggung jawab mereka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai waris kerajaan sorga. Urapi mereka, urapi pekerjaan mereka, urapi rumah tangga mereka, urapi pelayan mereka. Berkat khusus kepada para hamba Tuhan, para pendeta yang ada di sana, ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh mengurapi hamba-hamba Tuhan, Pastor Yoram Tumbarente, Pastor Toce Bajo, dan Pastor Richard Wewengkang. Tuhan mengurapi mereka sebagai pelayan Tuhan yang akan menggembalakan jemaat ini bersama dengan semua tua-tua jemaat, anggota majelis, dan semua anggota gereja. Bolehlah kiranya turun berkat-Mu kepada mereka, ya Tuhan. Dan juga berdoa kepada semua umat-umat Tuhan yang sudah mengundang hamba-Mu, secara khusus Bapak Simon Rangkir, yang boleh bergabung, memberikan pelayanan sedikit firman Tuhan. Berkat yang sama boleh menjadi bahagiannya. Sempurnakan kesehatannya, ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan boleh mengurapi masing-masing kami. Biarlah semua nyanyian pujian kami yang kami persembahkan, doa dan khotbah, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bila mana kami pada malam hari ini beristirahat, maka berikanlah kami istirahat yang baik, supaya sepanjang malam hari ini kami boleh menikmati tidur, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan bugar, untuk kembali melakukan segala pekerjaan dan semua tanggung jawab yang Kau percayakan bagi kami umat-umat. Tuhan Bapa yang baik, sebagaimana Engkau mengangkat tangan kepada umat-Mu bangsa Israel melalui hambanya Harun dan Musa, demikianlah Harun dan Musa memberkati umat Israel. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai dan sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, menyempurnakan kita punya pelayanan dan kita punya persiapan menjelang Tuhan datang pada kali yang kedua. Doa ini kami sembahkan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin.